Oke, kemarin ngomong-ngomong soal bailout, baru saja Pak Prabowo itu memberikan ini ya, pemutihan kepada nelayan dan petani, di mana ada 10 triliun kurang lebih anggaran yang diberikan oleh negara untuk melunasi hutang-hutang mereka. Kita langsung masuk ke materi saja, nanti kita bahas bersama. Judulnya ini Solusi Sistemik Menuju Indonesia Emas Mercusuar Dunia. Jadi kalau kita ngomong-ngomong soal kredit, Bapak Ibu sekalian, ini menurut data OJK tahun 2024, jadi ada sekitar 7.500 triliun uang yang beredar di masyarakat dalam bentuk kredit. Kalau APBN kita itu tahun ini ada 3.600 triliun, berarti sekitar berapa? 2,5 kali lipatnya ada uang beredar dalam jumlah kredit. Artinya, kredit yang ada di masyarakat hari ini itu cukup besar dibandingkan dengan NPL atau non-performing loan. Bahasa mudahnya kredit macet. Jadi kredit macetnya ini yang bisa Bapak Ibu lihat ini 2,4, kemudian 2,19, terakhir ada di 2,21. Jadi dari 7.500 sekian itu kredit yang ada, entah di bank manapun ya, itu ada yang macet sekitar 2,2% terakhir September data kemarin. Itu sekitar 145 triliun lah. Nah, kalau kemarin dilakukan pemutihan sekitar 10 triliun oleh Pak Prabowo, artinya itu ada sekitar 6% dari total kredit yang bisa diputihkan. Dan semakin tahun seperti biasa karena perkembangan perbankan dan keuangan tidak pernah surut ya kecuali ada krisis, pasti angkanya kredit akan selalu bertambah. Kemudian ini total kreditnya 7.500 T, aset perbankannya ada 12.000 triliun. Jadi ibaratnya aset perbankan ini kalau kita ngomong mudah itu ada semacam DPK ya, dana pihak ketiga, terus di dalamnya juga ada aset bank dalam bentuk surat berharga, ada aset-aset lainnya dan sejenisnya. Jadi ibaratnya 12.000 T yang dipunyai oleh bank ini disalurkan lagi ke masyarakat sekitar 7.500 triliun. APBN kita 3.600, pendapatan dari pajak, kemudian pendapatan negara bukan pajak dan lain-lain itu ada 3.000 triliun, tapi belanja kita ada 3.600. Ada APBN defisit 600 triliun. Dan ini selalu terjadi ya, APBN defisit. Ini bank-bank yang punya aset besar di Indonesia ada, saya ambil 4 aja yang teratas ini. Ada Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, di mana Mandiri, BRI, BNI ini BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Kemudian ada BCA. BCA ini kalau kita lihat harga sahamnya di antara keempat bank ini dia yang paling tinggi, ada di sekitar 9 sampai 10 ribu. Kemudian disusul Bank Mandiri, BNI sama BRI. Tapi yang jelas aset semua bank ini ketika digabungkan itu lebih besar daripada APBN, anggaran pendapatan dan negara kita sendiri. Oke, kemudian ini komposisi kredit per jenis penggunaannya. Ada buat modal kerja, investasi, sama konsumsi. Jadi yang buat modal kerja ada 45%. Modal kerja itu ibaratnya jangka pendek ya, jangka pendek untuk perusahaan membiayai operasionalnya, membiayai eh, gaji-gaji karyawannya dan sebagainya. Kemudian investasi, kredit investasi itu ada 27%, hampir sama dengan konsumsi.
Kredit investasi itu sendiri modelnya kayak perusahaan bisa membangun suatu, membeli aset, kemudian membeli mesin-mesin dan sebagainya itu masuk dalam bentuk kredit investasi. Kemudian untuk konsumsi itu konsumtif ya seperti kita butuh untuk beli rumah, beli motor baru, kredit multiguna yang biasanya kita gunakan kalau ASN atau karyawan itu biasanya masuknya di multiguna atau kalau apa namanya kur, bukan kur, kur itu modal kerja, KPR, kepemilikan rumah itu masuk dalam konsumsi. Ini komposisi kreditnya kalau secara uang ya dari 7.500 itu modal kerja 3.300, investasi 2.025 dan buat konsumsi 2.100. Ini tadi ya, kredit modal kerja itu buat bahan baku, gaji karyawan atau utang dagang, kemudian investasi buat perluasan usaha, pabrik dan sebagainya. Kemudian kalau kita beli HP, beli mobil, membayar tagihan rumah, itu masuk kredit konsumtif. Ini persentase rumah tangga yang menerima kredit menurut provinsi. Jadi menurut ini data dari BPS ya. Nomor satu itu ada di Gorontalo. Artinya penerimaan kreditnya cukup tinggi. Kemudian nomor dua ada NTB, di Jawa sendiri itu Jawa Timur 25 hampir merata ya. Yang jelas semua orang di Indonesia tidak lepas dari yang namanya kredit apapun bentuknya. Kecuali beberapa orang yang benar-benar tidak mau bersentuhan dengannya ya, tapi sedikit banyak pasti bersentuhan. Yang paling mudah ya kredit itu ya pay letter Shopee kita lah. Itu kredit yang hari-hari kita temui. Kita beli barang di Shopee tinggal pay letter 30.000, 50.000 meskipun tanpa bunga tetap masuk namanya kredit. Kemudian ini peruntukannya ada kredit usaha rakyat, KUR, yang biasanya bunganya 0,5% itu. Kemudian ada dari koperasi dan terakhir sendiri ada dari BUMDes dan ada lagi di bawahnya lainnya ini. Yang jelas KUR ini karena penopang penopang ekonomi kita adalah UMKM, jadi KUR sangat banyak diminati oleh masyarakat. Kalau UMKM kita runtuh, ya bisa-bisa kolaps kita. 98 itu kan UMKM kita tidak runtuh, tapi hanya bank-bank besar terjadi krisis moneter, namun UMKM tidak berdampak terlalu signifikan, kecuali dampak politis saat itu ya. Kemudian ini kalau kita bicara terkait hutang atau kredit dari masyarakat, jadi rata-rata masyarakat itu mengeluarkan uangnya untuk cicilan itu sekitar 10% terakhir data. Dari sebelumnya 8,5%. Jadi ada peningkatan pengeluaran rata-rata masyarakat terhadap cicilan. Lalu untuk konsumsi di angka 74%-an. Jadi kalau kita punya gaji berapa ini? Kita ambil UMP rata-rata di Indonesia ya 3,1. 310.000 buat cicilan, 2,3 juta buat konsumsi, dan sisanya 465 ribuan ditabung. Di mana kondisi hari ini itu 40 juta pekerja di Indonesia masih bergaji di bawah 5 juta per bulan. Atau di antara 800 sampai 5 juta itu. 40 juta pekerja. Dari angkatan kerja sekitar mungkin ada 100 jutaan ya. Atau 120 juta. Nah, ini berita-berita yang akhir-akhir ini kita dengar ya. Ada survei dari BI di mana cicilan utang masyarakat melonjak, kemampuan belanja longsor, terus ada deflasi 5 bulan berturut-turut,
artinya daya beli kita menurun. Ini apapun yang terjadi, eh, apapun alasannya, yang jelas secara real inflasi itu sebenarnya bukan 5% seperti yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga ya. Tapi secara nyata sebenarnya lebih dari itu. Bisa menyentuh angka 8 bahkan 10%. Artinya ketika kita punya gaji 5 juta per bulan, ketika ada inflasi 5 atau 10%, artinya kemampuan kita untuk membeli barang itu atau dalam hal sederhananya harga barang itu meningkat 10%. Artinya gaji kita, kemampuan daya beli kita pasti menurun. Otomatis kalau kemampuan menurun, ya terjadi deflasi, berdampak ke ekonomi, lesu, sebagainya. Bisa-bisa kalau tidak ditangani secara apik, ya krisis-krisis ke depan akan semakin dekat. Apalagi eh, kalau 1% kenaikan pajak itu biasanya di negara-negara lain pasti akan membawa dampak sekitar 5 sampai 10% penurunan daripada PDB, produk domestik bruto. Kalau PPN kita sekarang 12% bertambah 1%, pasti akan terjadi penurunan GDP atau daya beli jika tidak di maintenance dengan rapi akan lesu terus-menerus. Ini ada lagi berita soal pay later. Nah, ini pay later Shopee Pay kita ini 30 triliun sudah menembus angka yang cukup tinggi. Kemudian belum lagi uang yang kita gunakan oleh teman-teman kita biasanya ya. Semoga di sini nggak ada yang menggunakan untuk judi-judi online itu ratusan triliun lari keluar ke Kamboja, ke Vietnam. Jadi banyak sekali uang beredar kita yang keluar terbuang percuma dengan hal-hal demikian. Kalau di ekonomi ada apa namanya istilahnya itu underground ekonomi. Jadi hal-hal yang tidak tercatat di dalam data resmi itu lebih banyak juga ternyata. Nah, dari semua ini saya menyimpulkan bahwa sistem keuangan ini yang tentu saja cicilan kredit itu pasti berbunga ya, kecuali pinjaman lunak atau apa namanya 0% dan sebagainya. Tapi yang jelas kebanyakan 99,9% kredit itu pasti berbunga. Entah setengah persen, entah 25% dan sebagainya. Jadi sistem uang dan utang berbunga ini yang tanpa perasaan saya tulis ya adalah sebab utama daripada kemiskinan kita, kesenjangan kita, ketidakadilan yang terjadi, ketidakadilan ekonomi maupun sosial, kemudian inflasi, hilang jati diri kita sebagai manusia. Korupsi ini sudah hal yang bukan rahasia ini lagi ya, sudah menjadi konsumsi publik. Korupsi itu ibaratnya budaya kita. Jadi kalau kita nggak berkompromi terhadap suatu apa ya, suatu tindakan korupsi itu kita bukan menjadi dalam tanda kutip bagian dari Indonesia ya, paling kecil contohnya masalah SIM dan sebagainya. Itu semua orang tahu kalau bayar SIM itu apa kalau SIM itu kebanyakan pasti bayar. Tapi kan kita nggak berani ngomong ya, nggak berani speak up ya. Kita mungkin berani speak up di medsos, di eh, warung kopi sebagainya. Menjadi, tapi kalau waktu kita ke kantor polisi buat SIM, terus kita ngomong, kita kritik sistemnya kan nggak bakal juga kejadian. Jadi artinya kita sudah secara bawah sadar menerima hal-hal demikian itu suap korupsi sebagai eh, dalam tanda kutip jati diri kita itu karena menurut saya terjadinya sebab utamanya adalah sistem uang dan utang berbunga ini akhirnya menciptakan carut marut yang luar biasa. Nah ini yang tadi saya singgung di depan, jadi ada peraturan pemerintah nomor 47 2024 penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah. Ini sebenarnya semangatnya masuk ini Pak Prabowo. Jadi untuk 1 juta UMKM
ada anggaran 10T dengan syarat yang bisa dapat itu yang satu terkena bencana alam non alam khususnya COVID kemarin ya 2020 nggak bisa bangun lagi usahanya kolaps kemudian sektor pertanian perikanan nelayan ini ya petani yang dapat kemudian yang ketiga untuk yang punya unit usaha maksimal 500 juta utangnya yang bisa dihapuskan lalu untuk perorangan maksimal 300 juta rupiah kalau terhadap kredit macet 10T itu penghapusan piutang macet itu kalau dibandingkan dengan kredit macet ada 6,8% bisa membantu NPL itu ya. Kalau terhadap total kredit 7.500 T itu ada 0,13% berpengaruhnya. Dan saya rasa ini masih sangat-sangat ini ya kecil dan ya ibaratnya apa ya sudah ada usaha tapi kurang greget menurut saya. Nah, ini kita masuk kepada solusi solusi yang ditawarkan eh, oleh Bang Trias ini ya. Bang Trias menurut dokumen-dokumennya, menurut Aspol atau aspirasi politik, penghapusan utang rakyat. Jadi menggunakan SBKKN atau Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara yang dikelola oleh sistem tanpa bunga berbasis pendapatan negara bukan pajak sebagai bagian dari APBN atau ekonomi Pancasila. Artinya cukup dengan surat berharga kedaulatan keuangan negara ini, masyarakat dapat melunasi hutangnya, berapapun jumlahnya. Kemudian dengan syarat terdapat dua kamar sistem fiskal, bunga dan non-bunga, di bawah satu sistem moneter negara kita yang harusnya tanpa bunga. Jadi dua kamar sistem fiskal ini, Minggu doang. dua kamar sistem fiskal ini berada di bawah naungan Oke. satu sistem moneter Iya kan. di mana sumber daripada sistem moneter ini yang sumber uangnya tanpa bunga. Jadi ketika dari lembaga sentral keuangan mengucurkan dana ke bank-bank itu tidak berbasis bunga. Jadi terdapat dua kamar, ada yang menggunakan sistem bunga, ada yang menggunakan sistem non bunga. Jadi eh, masyarakat diberikan pilihan dapat mengikuti sistem yang ada sekarang atau Bank Indonesia. Kemudian yang kedua sistem yang tanpa bunga. Yang kalau di webinar sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Anam Lutfi ya terkait sistem koperasi Indonesia atau sistem revolusi sistem moneter Indonesia. Kemudian tiga terdapat mekanisme migrasi dari sistem bunga ke tanpa bunga atau sebaliknya. Jadi ketika ada dua sistem ini masyarakat diberikan pilihan mereka mau migrasi dari sistem yang ada ke sistem baru atau sebaliknya sudah merasakan sistem baru tapi mau balik lagi ke sistem yang lama itu demokrasi ekonomi pada akhirnya nanti. Kemudian keempat, tidak ada batasan maksimal pelunasan hutang bagi rakyat dengan SBKKN yang ada. Jadi entah hutangnya 1 triliun, 2 triliun, entah unit usahanya punya utang 300 triliun, selama ada SBKN ini dapat dilunasi. Kemudian penyelesaian komplikasi hutang wajib diselesaikan dengan mekanisme sistem kamar masing-masing. Artinya, ketika seseorang itu memilih untuk migrasi dari sistem yang ada saat ini ke sistem tanpa bunga, penyelesaiannya tidak boleh mengganggu daripada sistem yang telah ada saat ini. Semisal saya punya hutang gitu, saya punya hutang, terus saya memilih sistem, oke lah, saya pakai SBKKN, kemudian saya menggunakan sistem baru yang tanpa bunga, artinya sistem sebelah atau yang menggunakan bunga ini tidak boleh ikut campur terhadap pelunasan saya. Begitupun ketika ada seseorang yang tetap memilih menggunakan bunga, eh, tidak boleh diganggu gugat karena itu adalah hak dia dalam konstitusi menggunakan sistem yang ada, entah dia memilih sistem bunga atau non bunga. Kemudian sistem baru tidak mengganggu atau merugikan sistem yang tengah berjalan atau sistem Bank Indonesia. Jadi kalau sistem yang non bunga pada akhirnya nanti akan dikelola oleh
lembaga intermediasi keuangan koperasi berbentuk koperasi, bisa koperasi Indonesia bentuknya, tidak saling mengganggu. Jadi bisa berjalan sendiri-sendiri, berjalan berbarengan, tapi dengan satu syarat, sistem utama moneter keuangan Indonesia harus berbasisnya tanpa bunga. Jadi ketika turun ke masyarakat itu diberikan dua pilihan. Masyarakat boleh milih, oke, satu pakai bunga, satu enggak. Dan nanti apa namanya, seiring berjalannya waktu akan terlihat nanti bagaimana mekanisme pasar yang berlaku, terus bagaimana yang terjadi di lapangan. Meskipun agak ini pasti ini ya, mesti menimbulkan suatu guncangan kalau menurut saya. Tapi tinggal nanti bagaimana para pemimpin bangsa kita dalam mengambil kebijakan, karena solusi utama kita itu sebenarnya kan tujuan bernegara kita itu kan kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Kalau kita lihat tadi di belakang, di depan berbagai macam berita-berita yang tidak kita harapkan itu semakin kesini kok semakin carut marut. Jadi artinya sistem pelunasan hutang bailout ini menurut Aspol ini adalah solusi menurut saya satu-satunya solusi absolut ya yang bisa digunakan oleh para pengambil kebijakan yang ada. Kemudian selanjutnya sistem ini atau ekonomi Pancasila ini, sistem ekonomi bunga eh, yang ada itu direvolusi. Jadi perubahan ini sistemik terkait keuangan negara. Pada intinya memerdekakan rakyat, bangsa, dan negara dari sistem perbudakan keuangan. Kemudian lembaga intermediasinya ini tadi, sistem keuangan tanpa bunga adalah Koperasi Indonesia berbasis produktivitas masyarakat. Jadi tidak lagi berbasis bunga. Artinya eh, bisa dikatakan sistem bagi hasil. Bukan berarti orang yang naruh uangnya di bank deposit ya, eh, kemudian dapat bunga katakanlah 4% per tahun, entah bagaimana kondisinya, setiap tahun dia dapat 4%. Kemudian tidak memikirkan bagaimana para penghutang atau para usaha yang mengambil kur itu kondisi di lapangannya tidak dipikirkan. Artinya ketika ada sistem non bunga yang dikatakan bagi hasil, itu pembagian keuntungannya berdasarkan pada keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh pengusaha tersebut. Jadi sama-sama tidak merugikan antara si pengusaha maupun bank ataupun lembaga yang meminjamkan uangnya. Kemudian untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat menuju Indonesia emas dan mercusuar dunia. Nah, yang paling penting 11, nomor 11 ini, katalisatornya ialah perubahan sistemik sistem hukum, politik, dan ekonomi secara terpusat. Artinya, kalau kita ingin menerapkan pelunasan bailout hutang rakyat ini, yang tak terbatas ini, kita harus merubah sistem politik, hukum, dan ekonomi, di mana wadahnya itu mau tidak mau adalah melalui sidang istimewa MPR RI, di mana kita bermusyawarah mengajak seluruh elemen bangsa untuk mencapai mufakat atau konsensus yang baru. Memang ini ya terdengar luar biasa, tapi menurut saya ini jalan satu-satunya karena kita sudah kadung apa ya, sudah jatuh pada lubang yang sama berkali-kali. Jadi kita butuh solusi absolut bagaimana agar benar-benar terjadi itu apa yang dinamakan istilahnya kalau NU itu ada baldatun toyibatun warabun gofur atau gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo nir ing sambikala. Itu saja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan dan tanggapan bisa dikabarkan dan disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Tria selaku moderator. Terima kasih Mas Afif atas
pemaparannya terkait bailout negara terhadap utang rakyat. Jadi memang apa namanya selama ini masih banyak problem gitu di rakyat terutama masalah utang dengan besarnya. Salah satunya adalah kalau kita bisa lihat tadi besar masih tingginya kredit yang kemudian dimiliki oleh rakyat. Oke, mungkin sebelum saya membuka sesi tanya jawab, ada baiknya kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan atau mungkin beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Amah Ma'aruf dari UMY gitu terkait tema dan materi pada malam hari ini yang disampaikan oleh Mas Arif. Para Pak Ma'aruf, waktu dan tempat saya persilakan Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Diskusi adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengar diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, menarik gagasan dari Mas Afif tadi dan kebetulan saya belum pernah mengikuti yang 90 sekian diskusi sebelumnya. Pasti menarik. Mohon maaf. Eh, ada beberapa ya. Saya background saya ini orang ekonomi, jadi mungkin kalau nanti perspektifnya ekonomi ya mohon untuk bisa dimaklumi ya. Jadi begini, eh, saya sepakat bahwa ketika ada rakyat, saya melihat pada perspektif individu dulu ya. Ada individu atau komunitas yang dia terlilit utang karena keterpaksaan, karena dia terhisap oleh sebuah sistem, maka sudah selayaknya dia dibebaskan dari kewajiban utangnya. Kalau konteks kerennya ya bailout lah, kira-kira gitu. Nah, termasuk ketika dia niat baik untuk usaha, kemudian ada apa, post major, bencana, ya post major menjadi tanggung jawab. Dan sekarang yang kejadian kan post major dibebankan ke APBN, karena dibebaskan lewat APBN ya, di PP-nya zaman Prabowo ini. Ya saya kira itu satu langkah populis yang sah-sah saja tapi model kayak gini nggak akan sustain, nggak akan berkelanjutan. Kenapa? Karena ujungnya tetap jadi tanggung jawab negara. Sementara uang negara ini sumbernya juga dari warga negara, selain juga dari sumber yang lain. Satu hal yang secara konsep bahwa siapa sih sebenarnya orang yang hutang lalu bisa dibebaskan? Ya, menurut saya ketika dia dalam kondisi keterpaksaan mengambil hutang. Ini akan berbeda ketika saya mengambil hutang, tadi angka-angka gede tadi kan total kredit. Ada kredit produksi, ada kredit investasi, bahkan ya ketika bahkan konsumsi. Ketika saya memang kredit untuk properti, yaitu pilihan choice menjadi tidak wajar ketika negara harus mengambil alih kredit orang atau kelompok untuk kredit properti itu. Nggak fair ya, melakukan bailout atas kredit seperti itu. Tetapi ketika individu atau komunitas atau korporasi, terlebih yang skala kecil, yang basis rakyat gitu ya, yang itu default gagal dalam berbisnis karena faktor eksternal tadi bencana atau ada kebijakan yang melemahkan. Nah, disitulah negara hadir. Saya kira itu jauh lebih fair. Kemudian tadi didiskusi tentang sistem ekonomi Pancasila, saya tertarik ya. Saya mengikuti diskusi ekonomi Pancasila sejak zaman saya kuliah dengan Pak Mubiarto, ikut saya dulu di KOMA, Koperasi Mahasiswa UGM, selalu diskusi-diskusi tentang ekonomi keadilan. Ada orang nyebut ekonomi Pancasila, ada orang nyebut ya konsep ekonomi yang Islami tanda petik lah ya, karena ada bukunya kan.
ekonomi Islam versus ekonomi Pancasila. Akhirnya titik simpulnya sama. Ekonomi Pancasila itu ya kira-kira wujud dari ekonomi Islam itu kalau Indonesia ekonomi Pancasila. Satu hal yang saya pelajari selama ini tentang ekonomi Pancasila, ujungnya itu memang kedaulatan itu ada di rakyat. Rakyat pemegang mandat ekonomi. Sekarang pemegang mandat itu pasar. Sehingga kita ngomong tadi bunga naik turun, ini sekarang kita defisit, ya toh, inflasi dan sebagainya. Ujungnya itu sebenarnya karena ada interaksi antara mekanisme pasar yang bergerak. Kalau Nah, lalu mekanisme pasar ini menarik karena sebenarnya siapa toh yang disebut mekanisme pasar ini? Pasti orang yang menjadi player, yang jadi pemain. Jadi fair trade dengan free trade ini agak berbeda. Sistem daulat pasar yang sekarang ini sebenarnya karena free trade ya. Ideologi kapitalis lebih mengedepankan mekanisme pasar. Apakah misalnya ketika kita bicara ekonomi Pancasila ataupun ekonomi Islam misalnya, lalu anti pasar? Enggak juga. Mekanisme pasar dipakai. Tapi bagaimana si player ini menjadi fair, ya, rakyat menjadi penentu. Nah ini konsepsi ini nggak mudah. Tetapi itu yang terus dicita-citakan. Coba ikuti pemikiran-pemikiran eh, ekonom Indonesia, yang origin Indonesia, Bung Hatta. Sekali itu pemikiran-pemikirannya adalah bagaimana ekonomi itu memang untuk memakmurkan, memang untuk dinikmati secara luas atau secara majority itu menjadi yang berdaulat, maka ada istilah daulat ekonomi itu ada di daulat rakyat, bukan di daulat pasar. Tapi faktualnya ya, regulasi di Indonesia, konsepsi-konsepsi bahkan ilmu-ilmu yang diajarkan itu selalu mengajarkan eh, based on pada mekanisme pasar. Padahal asumsi-asumsi yang ada di mekanisme pasar itu nggak pernah terpenuhi di Indonesia. Itulah yang menjadikan apa kegagalan pasar atau market failure yang ditanggung sekarang untuk konteks Indonesia itu ditanggung rakyat. Harga naik itu ditanggung rakyat. Jalan yang rusak ini ditanggung rakyat sekarang. Sekarang coba Anda lihat eh, dalam berita seminggu terakhir, banjir di mana-mana. Nah, kalau banjir di mana-mana ini mesti ada yang default, ada yang gagal. Entah gagal dalam perencanaan, dalam konteks teknis, tapi juga mungkin dalam tata kelola. Pertanyaannya adalah siapa penanggung bebannya? Atau orang nyebut apa eksternalitas negatifnya. Eksternalitinya ternyata ada di bandulnya rakyat secara umum. Ya. Paling government hadir ya secara simbolik, negara hadir menyediakan fasilitas, membuat apa emergency response. Ya, saya kira itu sudah seharusnya. Tetapi lihat coba bagaimana perilaku elit datang petantang petenteng ya atau tunjuk sana tunjuk sini gitu kira-kira. Bahkan di Indonesia ini eh, tidak apa ya, menurut saya nggak ada manner. Sebuah kecelakaan, sebuah bencana ini diviralkan ya. Wah, dijadikan entertain. Ini menurut saya sebuah eh, apa unlearning, apa ya, gagal gagal paham. Jadi konteks kebijakan publik. Nah, saya akan menyampaikan bahwa ketika diskusi bagaimana penghapusan kredit, itu kan kebijakan publik.
Nah, ini tidak sekedar kebijakan ekonomi, tapi ini kebijakan publik. Nah, pertanyaan dasar adalah setiap kebijakan publik dalam konteks Indonesia didasarkan apa? Coba Anda alurkan, pasti ujungnya nanti kebijakan, ada referensinya, regulasi yang tertinggi undang-undang, misalnya. Pertanyaannya, bagaimana undang-undang sebagai referensi hukum itu tanda petik dalam prosesnya transaksional. Jadi, mau ngomong daulat rakyat, tapi proses regulasinya itu transaksional menggunakan mekanisme pasar. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Nah, demikian juga dengan institusi yang namanya koperasi. Koperasi dalam konteks idealis sebagai institusi komunitas ya, sebenarnya ketika koperasi ditarik menjadi instrumen negara itu mesti gagal. Dan saya belum pernah lihat ya, koperasi menjadi institusi negara semacam menjadi kalau tadi istilah apa koperasi Indonesia naik gitu ya. Itu saya belum pernah lihat konsep besarnya. Tetapi kalau dalam konteks itu sebagai institusi komunitas, ya itu ya plus minus. Ada yang gagal, ada yang sukses, dan banyak yang sukses. Jangan menganggap bahwa institusi koperasi sebagai institusi ekonomi sosial itu semua gagal, enggak juga. Ya. Banyak juga yang baik. Nah, kalau kita mau menggunakan instrumen koperasi dalam konteks bailout, utang, maka tadi transmisinya lewat apa tadi usulan surat utangnya ya obligasinya rakyat tadi ya. Saya kira tidak ada masalah. Itu ide-ide yang baik. Hal yang saya pengen tekankan satu tadi ya bahwa ketika choice dia mengambil pilihan utang itu atas posisi yang seperti apa. Lalu sejauh mana negara bertanggung jawab, sejauh mana sosial bertanggung jawab. Nah, ini yang penting. Jadi ketika ada orang gagal atau orang memiliki beban utang, itu sebenarnya ada unsur sosial yang nggak boleh dilepas. Karena negara ini sebenarnya nggak ada apa-apanya sebenarnya. Coba cek tadi ya, kemampuan fiskal dibanding fiskal, PBN lah gitu ya, dengan swasta atau total ekonomi yang ada di masyarakat, di total ekonomi masyarakat, itu menunjukkan bahwa negara pun sebenarnya tidak seberapa dari total ekonomi. Berarti apa yang harus dibangun? Kalau dalam peranata ekonomi itu, ya basis ekonominya, konstruksi berekonominya, saya sepakat tadi ada, bahkan ada choice ya, menarik juga ada choice pakai bunga, bebas bunga maupun pakai bunga. Tapi semua yang harus dikonstruksikan adalah satu, bagaimana rakyat berdaulat. Jadi ekonomi itu kedaulatannya ada di rakyat. Kalau mau bail out. Karena kalau tidak, itu gimmick politik. Ini Prabowo melakukan penghapusan ini, saya yakin nggak sustain ini. Apakah akan dilakukan tiap tahun di budgeting di APBN? Sebenarnya kan penghapusan itu ada. Ya, penghapusan ini ujungnya nanti juga akan jadi beban. Kalau dalam perilaku perbankan kan memang sudah dicadangkan lalu dihapus. Nah, ada fenomena yang menurut saya ini juga lebih realistis dalam artian para tanda petik ya wong cilik. Ini kan kredit yang banyak itu kalau kur tadi karena bunganya murah maka dia ambil. Dan karena tanpa jaminan, tanpa seleksi hampir pasti NPL-nya akan tinggi. Sudahlah, itu udah nature-nya orang kita. Tapi bagaimana dengan kredit-kredit yang pada lembaga keuangan non-bank? Kredit di lembaga keuangan non-bank itu gagal bayarnya itu tinggi sekali. Lihat NPL-nya, NPL koperasi
ya, atau non performing finance ya yang di syariah gitu ya, atau yang pakai bunga NPL gitu, itu gede, ya, gede. Kok gede? Ya karena mereka itu pinjem itu untuk konsumsi, pinjem untuk coba-coba. Kalau korporasi itu semakin dia pinjam gede, maka lembaga keuangan pengen mempertahankan agar dia tidak gagal. Tapi terhadap wong cilik, ya gagal loh, karena kan gitu terhadap kredit itu. Kenapa? Karena itu nature bisnis, ya, nature bisnis. Sekarang berapa ribu koperasi yang tutup yang menggunakan mekanisme simpan pinjam yang itu gagal karena kekelolaan, ketidaktegasan, ketidakprofesionalan itu ya, yang menjadikan otomatis kredit itu hilang, tetapi juga menghilangkan hak orang yang memiliki aset di koperasi itu, termasuk di lembaga-lembaga keuangan. Ya, nah disitulah sekali lagi ide gagasan ini menarik dan apa nggak bisa dilakukan bisa, tapi menurut saya nggak mungkin semua kredit pasti akan selektif. Selektif pada apa? Selektif pada kredit yang sejak awal startnya itu memang keterpaksaan atau by design, tetapi karena faktor eksternal, post major misalnya karena bencana, itu ya, sehingga ada dana-dana yang memang dicadangkan untuk ke situ. Dan saya ingin negaskan dalam tanggapan saya yang terakhir, tidak semua default dari kredit itu adalah kewajiban negara, tapi juga ada kewajiban sosial. Ada tanggung jawab sosial atas kegagalan kredit dari suatu individu atau komunitas, khususnya pada level grassroots. Saya kira itu teman-teman tanggapan saya. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih jauh. Matur nuwun, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih Pak Maruf atas tanggapan yang telah diberikan mengenai materi pada kesempatan kali ini. Karena tadi stressing point yang saya coba ambil dari komentar Pak Maruf terkait koperasinya ya, bagaimana kemudian model koperasi yang dimaksud Mas Afif nih, sehingga itu bisa memberikan bailout dari negara terhadap utang rakyat. Karena kan selama ini seperti bahasan sebelumnya koperasi hanya menjadi lembaga unit usaha semata gitu, bukan kemudian menjadi lembaga uh, di tingkat negara seperti apa yang kemudian ada bahasan sebelumnya. Mungkin Mas Afif dari situ dulu mungkin bisa ditanggapi atau kita lompat ke pertanyaan mungkin. Monggo Mas Afif, mau ditanggapi dulu tidak Mas Afif tadi soal uh, stressing point dari Pak Maruf tadi terkait operasi yang dimaksud itu seperti apa, sehingga bisa memberikan bailout terhadap utang rakyat. Dari situ dulu mungkin Mas Afif saya berangkat untuk saya bisa buka beberapa pertanyaan lain. Monggo Mas. Oh, boleh. Saya menanggapi sedikit saja dulu, Bung Trias. Oke, yang pertama saya sepakat dengan Pak Ahmad Ma'ruf ya. Tidak semua utang itu dapat dilunasi begitu saja. Jadi pelunasan utang rakyat itu adalah bagi mereka yang benar-benar sudah tidak mampu lagi, sudah kasarannya bahasanya sudah aplang-aplang. Aplang-aplang itu sudah angkat tangan lah, angkat tangan sudah kredit macet, sudah call 5, sudah agunan tinggal itu saja satu-satunya. Kebanyakan kan rumah ya, apalagi rumah tinggal, warisan apalagi. Jadi itu yang urgent untuk dapat diputihkan dan dalam kondisi force majeure. Force majeure entah kena bencana alam, entah kena bencana ekonomi, tapi kalau untuk
utang-utang yang konsumtif buat beli apa kebutuhan tersier itu tidak semestinya dibantu karena itu kembali lagi ke individu masing-masing. Kemudian yang kedua terkait sistem koperasi tadi, eh, saya itu kebetulan dulu kuliah di ini ya di Brawijaya, sempat ikut kelompok studi ekonomi Islam. Waktu itu Center for Islamic Economic Studies di sana belajar bagaimana eh, tadi itu ekonomi Islam ternyata bersinggungan dengan ekonomi Pancasila. Artinya ekonomi Pancasila kalau diperas ya ekonomi Islam dan sebaliknya. Seperti itu. Nah, koperasi di sini maksud saya adalah ketika kita masih berinduk pada suatu sistem moneter dalam hal ini hari ini yang terjadi adalah Bank Indonesia, di mana wadah utamanya itu adalah sistem uang yang turun ke negara, ke masyarakat, ke bank-bank umum dan sebagainya itu berbasis bunga, tidak akan sampai kapanpun akan berbunga seperti itu. Jadi ibaratnya 10 rupiah beredar di suatu negara, ketika dibungani 1%, mau tidak mau harus dicarikan 1 rupiah lagi untuk menjadi 11. Kalau 1 rupiah itu tidak dicetak oleh BI, entah bagaimana agar menjadi 11 rupiah. 11 rupiah itu akhirnya kalau tidak ada 1 rupiahnya yang ada, maka diambillah aset-asetnya. Seperti itu kan kasarannya kalau sistem bunga. Jadi maksud saya gagasan Koperasi Indonesia ini adalah benar-benar dia terpisah dari BI. Memang secara konsep atau secara sistem real belum pernah terjadi. Bahkan perintis Koperasi Indonesia Bung Hatta itu ya juga belum bisa menemukan sistem bagaimana seharusnya Koperasi Indonesia. Sampai akhirnya diperkecil, terpeorasi makna koperasi itu hanya sebatas koperasi simpan pinjam, koperasi unit desa, koperasi serba usaha yang NPL-nya itu selalu tinggi dan benar kata Pak Maruf tadi, kalau orang kecil kredit terus gagal, ya sudah gagal loh gitu loh. Yang penting keringatmu sudah tak peras, cicilanmu sudah kamu bayar, ketika kamu nggak bisa bayar, kolaps, anggaran apa, agunanmu tak ambil, rumah, motor segala macam. Tapi kalau eh, debiturnya itu pengusaha-pengusaha besar akan dijaga. Dijaga bagaimana bisnis ini jangan sampai kolaps. Karena dari bisnis itu mereka dapat cicilan, dapat penghasilan. Kemudian dari bunga yang dipinjamkan ke masyarakat mereka juga dapat ini, dapat cicilan asoan. Jadi Indonesia itu adalah pasar menurut saya. Menurut saya Indonesia nggak akan terjadi perang kayak di Timur Tengah karena kita adalah pasar yang sangat empuk bagi internasional. Bagaimanapun kita akan dijaga karena kita adalah pasar. Artinya sistem moneter keuangan yang ada hari ini itu sangat menguntungkan bagi para pembesar-pembesar dan kita masyarakat menengah ini ya, ya akan selalu terkena dampaknya. Apalagi peraturan undang-undangan kita sepenuhnya bisa dikatakan transaksional dan itu sudah sangat mengakar sekali. Terus budaya-budaya feodalisme masih terjadi di sehari-hari kita. Jadi ini PR besar bagi kita yang menurut saya tidak bisa tidak harus segera dicarikan solusi absolutnya karena bagi saya ego sektoral dan semacamnya itu saya kira sudah tidak perlu lagi kita ungkit ya. Apalagi semangat dari Akademia Notonegoro ini berbagi sharing bagaimana kita bisa mensolusikan permasalahan-permasalahan yang ada yang ibaratnya sudah benang kusut terus basah lagi benangnya. Susah untuk diurai. Jadi maksud saya eh, konsensus kita bernegara secara demokrasi Pancasila ini kiranya dapat apa ya dapat kita mafhumi bersama bahwa kita nggak bisa lagi menawarkan solusi-solusi gimmick, solusi-solusi kok apa namanya temporer. Kita butuh solusi yang absolut
untuk kita bisa mencapai Indonesia emas dan kita bisa melihat kita sendiri dan anak cucu kita itu benar-benar menikmati kesejahteraan akan kekayaan alam kita sendiri itu. Saya kira itu. Saya kembalikan ke Bung Trias kalau mau tanya jawab, persilakan. Terima kasih Mas Afif. Jadi mungkin ada stressing point tadi yang saya coba tangkap dari penyampaian Mas Afif bahwa Koperasi Indonesia yang dimaksud di sini bukan seperti lembaga koperasi yang kita bayangkan hari ini, bukan menjadi koperasi serba usaha atau unit usaha, tapi dia sudah menjadi eh, lembaga keuangan think tank di tingkat negara. Posisinya sama seperti Bank Indonesia, tapi dia kemudian mengelola uang berbasis tanpa bunga, tanpa pinjaman gitu. Yang mana dari ini juga saya sempat baca artikelnya Mas Safi bahwa terkait itu juga ini ada salah satu artikel Mas Afif yang judulnya identifikasi faktor pendukung keberlangsungan penyedia jasa keuangan. Di dalamnya studi kasusnya diambil dari koperasi yang kemudian pernah dipraktekkan di Malang gitu, koperasi Pandawa. Di sana kemudian dijabarkan bahwa koperasi yang dipraktekkan ini adalah sebagai lembaga keuangan, bukan sebagai lembaga usaha seperti yang kita lihat hari ini gitu. Cuman untuk ke sana mungkin memang seperti materi Mas Hafiz tadi bahwa untuk kemudian betul-betul koperasi Indonesia ini wujud di tingkat negara, maka perlu adanya konsensus bersama yang materi Mas Afif tadi melalui sidang istimewa MPR RI seperti itu. Dan salah satu kemudian bagian utama dari koperasi ini adalah tadi SBKKN ya, surat berharga kedaulatan negara, yang ini kemudian menjadi modal bagi rakyat untuk kemudian melunasi utangnya yang ada di sistem perbankan atau di lembaga perbankan atau lembaga-lembaga lain. Itu stressing pointnya di situ yang saya tangkap tadi bahwa masih menjadi lembaga sentral keuangan seperti Bank Indonesia kan sebagai lembaga usaha. Dan ini dari data yang saya dapat memang ini sudah pernah dipraktekkan, sudah pernah sudah pernah diperjuangkan sampai saat ini, bahkan kemudian sudah pernah diseminarkan, juga sudah pernah menjadi bagian dari naskah akademik, baik itu tesis, skripsi, dan sebagainya. Mungkin itu sih yang saya bisa tambahkan terkait ini. Oke, langsung mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan terkait materi kita pada malam hari ini. Kalau yang ingin mau bertanya bisa langsung saja raise hand atau langsung open mic. Tidak jadi masalah. Kalau misalnya juga ingin via chat bisa diketik saya di chat. Monggo kepada teman-teman saya persilakan.